Iya, jadi ya belum pulang baliknya kan. Ini anggapannya selesai-selesai aja sekaligus. Ya. Nah, ini semua kita rinci dan ini betul-betul dicek satu persatu di dalam survei ease of doing business yang keluar tiap tahun itu. Ya. Dan kita yang tahun lalu rankingnya 109 seluruh dunia. 2016 dia sebutkan. Dia menyebutnya 2016, dilaksanakannya tahun lalu. Ini mau dilaksanakan 2016, nanti dia bilang 2017. Nah, itu kita sudah punya hitung-hitungan setelah kita, tapi kan kita harus anggap dulu negara lain nggak berubah, ya kan? Loh, kalau dia berubah, ini informasi saja. Bapak Presiden baru dari Eropa kan, sampai di sana Perdana Menteri Inggris bilang mereka juga sedang memperbaiki ranking mereka untuk ease of doing business. Berarti dia juga bisa berubah, ya kan? Semuanya perubahan total untuk iya. kemudahan berusaha. Jadi sebelumnya kita 120, Ya. terus menjadi 109. Tahun sebelumnya, tahun 2015. Ya, sebelumnya. Tapi sebenarnya ngeceknya kan tahun sebelumnya. Ya. 120 menjadi 109. Inggris berapa? Inggris 8, Pak. Inggris ya. Targetnya dia mau 5. ini 5 besar. Masuk ke 5 besar. Target kita Dulu 120 menjadi 109. Target yang saya berikan 40. Gimana sih? Sebelumnya 120 menjadi 109. Yang sekarang ini target kita 40. Oh, 40 aja kalau bisa udah jago sekali. Tapi ketemunya nggak tahu. Ya. Bisa aja. Misalnya bisa 60-70 sudah jemput. Tapi saya berikan target 40. Wah, gaya meloncat ya, biasanya meloncat hanya 5, 2, 3. Dari dulu kita kan gitu. Ya, kalau nggak 2, 3, 5, ya gitu. Turunnya gitu aja. Kalau 60 sampai 70 kita udah lewat Vietnam. Udah bisa lebih baik dari Vietnam. Kita mau melewati itu. Ya, nanti harus ya seperti ini, agak gila-gilaan. Jungkir balikkan gila-gilaan, potong. Coba sekarang baca. Kalau mau nanya bapaknya nanti tak bantuin juga menjelaskannya. Daripada kita jelaskan satu-satu, ini bacanya aja susah. Oh, itu dunia itu yang 109 itu. Ya, jadi yang ketiga itu pendaftaran properti, ya kan? Coba dilihat pendaftaran properti ada berapa? Ada itu belum habis itu, pasti ada halaman berikutnya. Dari 5 menjadi 3, 25 hari menjadi 7 hari, ya kan? Nah, jadi ini satu persatu nih kita urusi, dan ini didiskusikan satu persatu dengan semua kementerian lembaga termasuk Pemda DKI dan Pemda Surabaya. baru 2 itu aja, Pak. Ya. Baru 2 itu aja, Pak. Sebenarnya kalau Anda lihat ini yang merah ini saja yang spesifik Jakarta, Surabaya. Sisanya semua itu semuanya akan, karena aturannya ada di pusat ternyata. Semua ya. Tapi yang disurvei memang nanti kan dari Jakarta sampai Surabaya. Ya, jadi apalagi yang agak banyak ini. Misalnya, nah tadi Bapak Presiden sudah menjelaskan mengenai bayar pajak itu nomor 4 ya. Itu total perubahannya, total pembayaran pajak dulu itu 54 kali dalam
waktu survei itu dalam setahun. Ya, perusahaan kecil nih, ya. Sekarang 10 kali. Apa sih yang terjadi gitu? Nah, ini dia angkanya. Tadinya kalau bayar PPh badan itu 13 kali pembayaran untuk 1 tahun pajak. Tiap tahun berarti dia datang sampai dengan yang bayar bulan April tahun depannya, ya kan? 13 kan itu, ya kan? Sekarang PPh badan 2 kali pembayaran secara online. Begitu ceritanya kenapa bisa jadi turun. Ya. Iuran pemberi kerja BPJS Kesehatan 12 kali pembayaran iurannya, ya, dari perusahaan untuk BPJS Kesehatan atau dari pemerintah. Nah, berubah menjadi iuran pemberi kerja BPJS Kesehatan 1 kali pembayaran secara online. Kalau online tuh World Bank tidak akan ngecek lagi berapa, dia akan bilang betul 1 hari 1 kali. Itu ya aneh kalau nggak bisa 1 kali kan. Nah, sebetulnya gini, jadi kenapa ini kita lakukan ya, bukan karena World Bank atau di survei. Memang kita harus melakukan ini. iya. Di survei sama dia sama atau tidak, saya kira ini tetap harus dilakukan kalau kita mau memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi. Ini saja. Hanya memang untuk fairnya ranking yang dibuat oleh Bank Dunia itu menjadi Ya. semua negara tuannya itu, tapi arahnya sebetulnya kita ini agar semuanya nantinya bisa mempunyai daya saing yang baik terhadap semua level usaha yang ada di Indonesia, baik yang kecil, baik yang menengah, baik yang besar, semuanya. Ya, silakan dibaca. Tinggal yang saya mau tambahkan, di halaman setelah 26 itu adalah peraturan yang telah diterbitkan, di list di situ. Yang di teks yang ada, kalau yang di sini itu sudah berubah karena ada satu yang hari ini berubah, yaitu rancangan peraturan itu yang 2 peraturan Permendagri itu sudah selesai. Nomornya juga sudah ada. Artinya kalau sudah selesai itu nomornya pasti ada. Nah, keputusan Menteri Dalam Negerinya Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pencabutan izin gangguan. Ya, tadi kan di bawah kan lihat kan, Anda masih punya yang mana? Yang ya kan, oh Anda udah dapatnya yang 1, yang baru ya. Oh saya punya yang lama kan. Ya, jadi ini dia aturannya semua ya. Yang belum selesai 1 revisi PP tentang pajak penghasilan. Ini pajak penghasilan final kalau ada jual beli tanah. Itu ada pajaknya, itu pajak finalnya, bukan PPh pendapatan itu. Itu sebenarnya PPh final kalau Anda jual beli tanah. Kemudian yang bawah sekali pasangannya dia itu BPHTB, ya kan? Ada pajak, ada BPHTB. Ini perda ini, ya. Jadi saya kira itu semua gambarannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Ya. Iya nanti. Tolong ya, jangan live ya. Kalau dialognya nanti ada cerita, contoh-contoh kan, kalau saya yang salah cerita ya apa bukan salah, menyinggung perasaan orang, tidak apa-apa barangkali, tapi ya
Pemirsa, itu tadi pengumuman paket kebijakan ekonomi ke-12 yang dijelaskan secara rinci oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Pada intinya adalah menggambarkan bagaimana pemerintah akan mengeluarkan kebijakan kemudahan berusaha khususnya bagi UMKM. Di antaranya tadi disebutkan secara rinci ada peraturan-peraturan yang sudah dirubah, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang modal dasar sebuah PT minimal 50 juta, kemudian dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 pada sekitar Februari atau Maret tentang perubahan modal dasar untuk UMKM. Khusus untuk UMKM modal dasarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri. Kemudian juga tadi disebutkan secara rinci mengenai pembentukan PT, 13 prosedur itu juga sudah disederhanakan masing-masing seperti untuk memesan nama, kemudian pembuatan akte perseroan oleh notaris, NPWP, SIUP, TDP, dan BPJS Kesehatan secara online, kemudian juga surat keterangan pengelola gedung dan wajib lapor ke tenaga kerjaan. Memang yang berbeda, yang cukup berbeda hari ini dengan pengumuman paket kebijakan lainnya adalah Presiden Joko Widodo hadir. Ia menekankan betapa pentingnya peraturan atau kebijakan paket ekonomi ke-12 ini karena khusus menegaskan tentang bagaimana kemudahan berusaha untuk UMKM. Presiden juga tadi menegaskan bagaimana peringkat kemudahan berusaha Indonesia di dunia telah berubah dari angka 120 ke posisi 109, tetapi pemerintah masih memiliki target untuk bisa masuk ke angka 40. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Kami akan kembali usai jeda komersial.